Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa man wallah amma ba'd. Alhamdulillah akhirnya kita bertemu di kegiatan Permansa hari pertama dengan tema Light Up Your Ramadan. Alhamdulillah telah hadir di studio kita Ta'limul Muta'allim Studio Ustaz guru besar kita, Masya Allah, guru kita semua, Ustadz Eda Sendar. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Bagaimana Pak kabarnya? Alhamdulillah khair. Masya Allah. Bagaimana Pak penilaian Bapak tentang studio kita yang sedikit dibilang dadakan gitu? Alhamdulillah luar biasa. Tolong dipertahankan dan tingkatkan. Masya Allah. Untuk Ramadan kali ini kira-kira Bapak ada kegiatan atau program apa gitu Pak? Ya tentu selain kegiatan rutin harian ya sebagai guru pendidik di SMA Negeri 1 Cibadak, sebagaimana Ramadan khasnya kan banyak mengisi tausiah ya, mengisi ceramah. Masya Allah. Ya kita kan sekarang sudah menginjak ke hari 14 Ramadan ya Pak. Artinya kita sudah melaksanakan ibadah saum selama 14 hari ini. Terkadang orang ada yang sudah tahu atau bukan, bahkan ada yang belum tahu, bahkan salah paham Pak tentang saum gitu Pak. Hakikat dari saum gitu Pak. Apa itu hakikat Pak? Bismillahirrahmanirrahim. Kalau bicara istilah itu memang harus diurut berdasarkan makna-maknanya ya. Ya. Dan istilah-istilah itu kadang kalau kita tidak hati-hati bisa jadi berpengaruh terhadap pemahaman dan akhirnya berpengaruh terhadap perbedaannya dengan makna lain yang mungkin dianggap serupa. Hakikat itu kan esensi ya, atau intisari ya. Dalam kamus besar bahasa Indonesia itu yang versi online sempat Bapak lihat sebentar, itu ada dua makna, bisa bermakna intisari atau dasar, bisa juga bermakna sesuatu yang sesungguhnya seperti apa adanya. Itu yang dimaksud dengan hakikat. Meskipun memang hakikat itu kan diambil juga dari bahasa Arab sebetulnya, serapan ya, bukan asli bahasa Indonesia ya. Hakikat itu artinya sesuatu yang sebenarnya, sesuatu yang menjadi inti. Ya jadi hakikat itu kan artinya sebenarnya gitu Pak ya, artinya sebenarnya. Esensinya. Sedangkan saum apa Pak? Kalau saum itu secara bahasa maknanya al-imsak. Imsak itu menahan diri dari sesuatu yang lain. Misalnya dalam konteks saum tentu menahan diri dari pembatal-pembatal saum. Ya. Menahan untuk nggak makan, menahan untuk tidak minum, menahan untuk berhubungan suami istri. Nah, itu namanya imsak. Secara bahasa itu bermakna menahan diri. Kalau secara istilah syar'i, saum itu berarti menahan diri dari makan, minum, hubungan suami istri, dan pembatal-pembatal lain dari mulai fajar sampai maghrib, dari mulai fajar shadiq, fajar terakhir sampai maghrib, dengan niat karena Allah Subhanahu Wa Taala. Karena mungkin ada orang nggak makan, nggak minum, tapi niatnya diet. Itu bukan saum. Dia menahan diri untuk nggak makan saja. Atau nggak makan karena nggak ada apa-apa, itu bukan saum. Jadi niatnya harus karena Allah. Ya, untuk semua para semandakers, hati-hati jangan sampai salah niat ya. Harus lillah ya Pak. Sama-sama menahan, tapi tidak disebut saum. Ya, kalau niatnya saum untuk misalnya menguruskan badan. Ya, Masya Allah. Setelah kita tahu apa itu hakikat dari saum itu Pak, apa aja sih Pak esensi atau hakikat dari saum itu sendiri gitu, intisarinya gitu Pak? Iya, kalau bicara hakikat saum berarti bicara tentang apa sih yang diajarkan saum kepada kita. Karena kalau bicara tentang syarat rukun, syarat sah itu bicaranya syariat ya, bukan bicara hakikat. Ini bergantung pada sudut pandang kita, apa yang kita rasakan dari saum itu. Atau Allah dan Rasulnya sendiri memang menjelaskan tentang hakikat atau pelajaran dari saum itu, atau intisari dari saum, atau esensi dari saum. Berapa banyak? Bisa banyak gitu. Paling tidak pada kesempatan yang singkat ini paling tidak ada 3 lah ya. Ada 3 hakikat saum. Yang pertama,
saum itu sebagaimana juga ibadah lain, hakikatnya adalah upaya untuk mendekat kepada Allah, taqarrub kepada Allah. Jadi selama kita 11 bulan ini kan badan kita sudah banyak terbebani oleh faktor-faktor duniawi ya. Makan, minum, yang udah punya suami istri, hubungan suami istri macam-macam itu sudah bernuansa duniawi semuanya. 1 bulan ini manusia yang beriman pada Allah, orang-orang mukmin diangkat untuk lebih dekat kepada Allah, bukan dekat kepada dunia. Nah, makanya kalau orang yang memahami hakikat saum itu akan merasa kita lebih dekat kan dengan Allah. Dari mulai kita bangun tidur sampai kita sahur, sampai kita ibadah terus begitu sampai kita buka lagi tidur lagi kan relatif kita merasa lebih dekat kepada Allah dibandingkan dengan 11 bulan yang lain. Jadi esensi yang pertama atau hakikat pertama saum itu ada dalam rangka mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita semakin bertakarub kepada Allah. Jadi momentum ya Pak penting. Ya. Jadi semoga kita dapat lebih dekat lagi dan lebih mantap lagi dalam ibadahnya terutama di bulan Ramadan ini. Yang sulit itu memang konsistensi Pak. Jadi yang jadi PR tuh setelah Ramadan ya Pak ya. Iya, makanya kan Ramadan bulan latihan. Latihan untuk takarub pada Allah. Masya Allah. Justru pembuktiannya di luar Ramadan. Jangan begini, kapan mau takarub? Nantilah bulan Ramadan saja, itu salah. Salah. Justru Ramadan itu latihannya. Yang namanya latihan kan belum tampil sebetulnya. Justru Ramadan latihan, begitu Syawal itu udah masuk pada perjuangan yang sebenarnya. Makanya Syawal itu kan dimaknai sebagai peningkatan. Karena bisa meningkat, karena udah dibina, udah dilatih, udah di training gitu. Harusnya Syawal itu semakin dekat pada Allah. Untuk yang poin pertama, pendekatan diri kepada Allah dengan ketaatan ya. Selanjutnya yang kedua, paling tidak saum itu melatih kita untuk berupaya menghindari hal-hal yang memang tidak disukai Allah ya, jadi ada pengendalian diri, mengendalikan diri kita dari nafsu-nafsu atau syahwat yang sekiranya bisa terjatuh pada kemaksiatan, pada keharuman. Karena bisa begitu, di Ramadan ini kan kita dilarang bukan dari hal yang haram, karena itu mah mau Ramadan mau tidak berlaku. Dilarang zina itu kan di semua waktu ya. Yang dilarang itu justru yang halal. Makan kan halal, minum halal. Bagi yang udah punya suami istri, hubungan suami kan halal juga. Kenapa dilarang? Ini latihan dari Allah pada kita bahwa sebenarnya nafsu kita itu kalau dibiarkan, tidak dikendalikan, tidak dikontrol dengan baik, dia bisa saja terhadap yang haram pun pada akhirnya dia berani untuk melakukan pelanggaran. Makanya saum melatih kita untuk mengendalikan diri kita dari nafsu, dari syahwat yang sekiranya Allah tidak suka. Justru dilatihnya itu dengan yang halal. Baru kemudian setelah Allah izinkan berbuka, kita makan, kita minum sampai kita menjelang sahur, baru kita bisa melakukan yang halal tadi. Masya Allah. Ya, makanya Ramadan juga bisa disebut sekolah ya, madrasah ya Pak. Yang mendidik kita agar bisa mengendalikan diri gitu ya Pak. Masya Allah. Lalu tadi kan yang pertama pendekatan diri kepada Allah, yang kedua pengendalian diri kan ya. Untuk yang ketiganya? Yang ketiga itu sebetulnya ini lebih kepada esensi yang bersifat horizontal. Kalau takarub vertikal, kalau kepada pengendalian diri itu juga masih terkait dengan kita vertikal kepada Allah. Yang ketiga itu bersifat sosial, bersifat horizontal, di mana saum melatih kita juga untuk peduli. Saum itu kan ada nilai laparnya ya. Nah, iya, kalau orang yang nggak saum, orang yang nggak lapar, kamu saum nggak? Saum. Kamu lapar nggak? Enggak. Itu nggak bagus tuh saumnya. Justru harus lapar. Harus lapar, harus haus, harus capek, harus lelah. Kenapa? Kita bisa merasakan bagaimana orang yang nggak makan. Kita mah masih bisa berharap nanti maghrib bisa berbuka, bisa makan. Banyak orang yang setiap hari dia mungkin saum. Kenapa? Ini ada makanannya. Nah, makanya orang yang saum itu dilatih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk merasakan penderitaan orang-orang yang tidak beruntung secara material, orang fakir, orang miskin. Oleh karena itu, Ramadan juga saum termasuk ibadah Ramadan melatih kita untuk peduli dengan sesama. Makanya kan Nabi menyebutkan orang yang memberikan makan pembuka bagi yang saum sama dengan mendapatkan pahala yang sama. Itu kan peduli pada orang lain. Atau di akhir Ramadan kita disyariatkan zakat fitrah. Zakat fitrah untuk siapa? Untuk fakir miskin. Artinya peduli kepada orang-orang yang
kemungkinan di hari gembira mereka agak gembira. Kenapa gembira? Nggak punya beras, nggak bisa bikin kupat dan macam-macam kan gitu. Dengan diberikan oleh kita beras atau makanan pokok Idul Fitri dengan zakat fitrah itu, semua kaum muslimin bergembira. Tidak ada yang bersedih karena tidak punya makanan. Artinya kita peduli. Itu juga termasuk hakikat dari ibadah saum. Dan memang saya lihat juga di setiap masjid, bahkan saya pribadi juga merasakan itu Pak, tidak kekurangan makanan Pak. Tidak, Masya Allah. malah berlebih ya. Itu yang jadi salahnya ya Pak ya. Nggak boleh jadi mubazir gitu Pak makanan. Ya. Salahnya nggak dibagikan. Ya. Kalau dibagikan nggak apa-apa. Ya, ya. Setelah tadi kan ada intisarinya, yang pertama kan pendekatan kepada Allah, pengendalian diri, kepedulian sosial. Dan saya juga, kita semua juga pasti yakin ya bahwa ada sahabat, kisah-kisah inspiratif gitu Pak daripada sahabat Rasulullah yang berkaitan dengan saum gitu Pak. Saya pernah mendengar Abu Talha ya, yang jenazahnya tak rusak karena beliau selalu berpuasa gitu Pak. Bagaimana Pak? Iya, memang di dalam Islam itu kan lengkap ya. Ajarannya sempurna karena dari Allah. Dan ajaran Islam itu tidak ada satupun yang tidak bisa dipraktekkan. Semuanya bisa dipraktekkan. Dan yang praktekannya bukan orang sembarangan, Nabi dengan para sahabat, orang-orang mulia yang menerapkan Islam. Jadi kalau ada orang yang merasa berat dengan Islam, itu tandanya dia tidak pernah membaca sejarah, membaca sirah Nabi dan para sahabat. Tentang saum pun sama. Ternyata para sahabat itu banyak yang gemar saum. Paling tidak saumnya ya saum Daud lah, selang-seling sehari gitu ya, sehari berbuka. Termasuk ada seorang sahabat Nabi yang rajin saum, namanya Abu Talha. Abu Talha ini dikenal oleh sahabat lain sebagai orang yang ahli saum. Tetapi bukan berarti dengan saum itu menjadi lemes, menjadi gak semangat untuk berjihad. Justru beliau itu suka saum, tapi juga dia suka berjihad. Ketika ada seruan berjihad, beliau akan tampil ke depan. Dan usia beliau kan lama ya, jadi setelah Nabi Muhammad meninggal 30 tahun itu beliau masih hidup. Berarti di masa Sayyidina Utsman sebagai khalifah saat itu ada seruan jihad, di mana memang jihadnya ini harus melintasi dulu laut ya. Lautan, karena mungkin nyebrang ke pulau yang lain atau ke benua yang lain ya. Beliau memaksakan ikut, padahal sudah mulai agak sepuh ya, karena 30 tahun lebih sepuh. Anak-anaknya memesan, ya ayah jangan pergi, ayah kan senang saum, lemes, mau jihad. Kata ayahnya ini, kata Abu Talha ini mengutip ayat Al-Quran, infiru khifafan wasiqala, pergilah kamu berjihad, baik dalam keadaan ringan maupun dalam keadaan berat. Berat itu maksudnya mungkin badan udah lelah, udah tua. Aku ingin menjemput syahid dengan saum dan jihad ini. Beliau berangkat dengan Khalifah Utsman bin Affan dengan pasukannya. Di tengah lautan, ya pada saat sedang berjihad itu beliau meninggal, menemui syahidnya. Yang mana tengah lautan kan susah, mau dikuburkan di mana kan begitu. Ya mungkin kalau bahasa kita kunculungin dia ke laut ya juga kan. Karena ini harus dipelihara dengan baik, karena jenazahnya jenazah syahid. Mungkin sekitar 7-10 hari di lautan, tidak menemukan pulau, terombang-ambing mana-mana. Logikanya kan kalau mayat sekian hari tidak diurus gimana? Membusuk. Kalau busuk bagaimana? Bau pasti kan? Bau yang Subhanallah, iroda Allah terjadi, qadarullah, begitu sampai di sebuah pulau akan dikuburkan, begitu dibuka dalam keadaan masih segar. Para sahabat kagum yang mengatakan inilah balasan bagi orang-orang yang rajin melaksanakan saum. Itu cerita tentang orang yang hebat itu ketaatan kepada Allah. Masya Allah. Ada juga kisah Kais ya, kisah Kais itu Kais Syirwah. Jadi beliau itu sahabat Nabi yang memang tidak punya harta gitu, tetapi juga dia seorang contoh bagaimana di zaman dulu itu orang yang berbuat salah itu ternyata cepat bertobat karena lebih takut dimurkai Allah Subhanahu wa taala. Suatu hari ketika sahabat dan Nabi Muhammad berkumpul di masjid, tiba-tiba Kais ini lari. Wahai celaka aku begitu. Kata Nabi, kamu kunaon kalau bahasa Sunda ya? Kamu sambil lari menyebut celaka. Kata Kais, ya Rasulullah, celakalah aku. Kenapa? Aku berhubungan badan dengan istriku pada saat aku dan dia sedang saum. Berarti aku berdosa di depan Allah. Aku harus macam-macam, udah kebayang harus menebus ya dengan saum 2 bulan betul-betul ngerti itu. Kata Nabi, ya sudah kalau begitu
kamu mau nggak membebaskan hamba sahaya? Karena salah satu tebusan kafarat bagi yang suami istri melakukan hubungan seksual di siang hari itu dengan membebaskan hamba sahaya. Kata Kais, ya boro-boro, rumah itu juga reot ya, nggak punya pembantu, mana mungkin bisa membebaskan pembantu. Ya udah kalau gitu kamu bisa saum nggak? 60 hari, 2 bulan. Kata Kais, ya boro-boro 2 bulan. Itu juga 1 hari aja nggak kuat ini. Nggak kuat. Jadi ketemu istri, mungkin bisa cantik ya, mau kuat gitu. Nabi senyum-senyum aja ini orang apa namanya, sudahlah miskin ya, masih nggak bisa nahan syahwat begitu. Tapi karena beliau takut dengan murka Allah karena melanggar aturan, dan beliau meminta kepada Rasul untuk dibersihkan. Akhirnya Rasul memberikan kode ke satu orang sahabat Ansor yang pemilik kurma, kemudian membuat kurma. Kata Nabi, udah begitu ini berikan kepada tetanggamu sebagai salah satu bentuk kafarat, karena tadi membebaskan hamba saya tidak bisa, saum 60 hari juga tidak bisa. Ya sudah, ini sedekahkan aja ke saudara-saudaramu. Ya Rasul, di kampungmu hanya aku yang paling miskin. Kalau bahasa kita kurang ajar ini. Sudahlah, nggak tahu, dia juga ternyata paling miskin. Ya udah, kalau begitu berikan makan untuk keluargamu. Jadi Rasul dan kita semua para sahabat juga dapat pelajaran di zaman Nabi itu, kalau ada yang melanggar aturan cepat bertobat. Ini hakikat dari saum yang tadi itu, takut melanggar larangan Allah SWT. Jadi di zaman Nabi itu jangan dibayangkan kayak para malaikat ya, ada yang berdosa, enggak, ada yang berzina juga ada. Mungkin di kisah yang lain nanti, di episode DKMTM yang lain nanti, ada juga yang berzina, mencuri juga ada. Tetapi mereka orang yang beriman, segera bertobat. Gitu. Nah, Kais ini memberikan contoh kepada kita, ternyata kalau sudah terlanjur tergelincir kepada kemaksiatan, segera bertobat. Kalau kisah orang-orang yang banyak dermawan, peduli sesama, saya kira sudah masuk. Bagaimana Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali kan berlomba. Ketika Nabi memerintahkan kepada mereka untuk berjihad, mengeluarkan hartanya, Abu Bakar kan yang paling banyak ya. Kata Umar, wahai Abu Bakar, apa yang kau sisakan untuk dirimu? Hanya Allah dan Rasulnya. Itu semua harta itu dikorbankan untuk jihad fisabilillah. Artinya saum itu juga harusnya melatih kita untuk dermawan, untuk berehan, untuk membantu sama. Karena tadi itu lapar tuh nggak enak loh gitu. Ada orang-orang di sekitar kita, mungkin kita nggak tahu dia kelaparan, bantu untuk kita. Itu kisah-kisah yang perlu kita teladani dari orang-orang yang sudah memahami hakikat saum. Ya, tadi juga saya tuh kan setiap orang yang bersaum kan pasti sahur ya Pak. Ya. Gimana sih Pak asal usul dari sahur itu Pak? Ada sejarahnya, pasti ada sejarahnya. Iya, kalau sahur itu kan kaitan dengan kisah Kais ya. Tadi mungkin Bapak salah menyebut ya. Kalau kisah Kais itu kisah yang berkaitan dengan orang yang ada sahabat lain ya yang kemudian karena saat itu kan aturan saum itu berbuka sampai Isya. Setelah Isya nggak boleh makan minum lagi. Nah, suatu saat ada seorang sahabat yang begitu ya sama juga kondisinya, juga fakir juga, sehari kelelahan mungkin bekerja, pulang ke rumah nanya ke istri ada makanan tidak, kata istri sahabat ini tidak ada. Lalu ini dia ketiduran, setelah Isya ketiduran. Aku akan mencari makanan, kata istrinya, mencari makanan. Kemudian begitu pulang ke rumah ada makanan, menemui suaminya udah tertidur. Nah, begitu dibangunkan, aku nggak mau makan. Kenapa? Kalau makan batal dia saumnya. Nah, sejak saat itu kemudian muncul kita sebut sebagai asbab nuzul dari munculnya hukum fikih bahwa sampai menjelang sahur kita masih bisa makan dan minum, bahkan berhubungan suami istri begitu. Sebelumnya kan hanya pendek waktunya dari maghrib sampai Isya saja. Tapi setelah itu kemudian Allah menghalalkan makan minum sampai menjelang fajar. Masya Allah, alhamdulillah. Tadi yang telah Bapak sampaikan seputar saum, apa aja intisari dari saum itu, dan Masya Allah ada beberapa kisah dari Abu Tolha, Qais bin Siromah dan sebagainya. Nah, akhirnya kita masuk ke sesi tanya jawab Pak. Masya Allah, kita kan sudah membuat format pertanyaan yang sudah disebarkan ke seluruh warga Semandak. Dan ini ada beberapa pertanyaan Pak. Untuk yang pertama Pak, kenapa pahala puasa wajib lebih besar dari pahala puasa sunnah, sedangkan cobaan saat puasa sunnah lebih berat? Yang menentukan ibadah itu kan Allah, statusnya ya. Apakah dia wajib atau sunnah, dan tidak dikaitkan dengan berat tidaknya cobaan. Itu relatif. Nah,
Nah, ketika Allah menyatakan itu wajib, maka pasti lebih besar pahalanya. Kenapa lebih besar? Karena wajib statusnya. Ya. Nah, kalau sunnah ya tidak. Kalau masalah bahwa melaksanakannya berat atau tidak, maka yang bersangkutan mendapatkan pahala dari berat tidaknya yang dia terima, bukan dari wajib atau sunnah. Oh iya. Gitu ya. Kalau misalkan orang yang terbiasa sholat wajib, kemudian dia biasa saja, ya dia dapat pahala wajib. Orang dapat wajib, perjalanan jauh dari rumah. Oh, iya. Lebih banyak dari mana? Dari jarak dari rumah ke masjidnya kan? Oh ya, gitu. Masya Allah. Bukan masalah wajib tidak. Bukan masalah hukumnya, Bukan tapi hukumnya wajib atau sunnah, Iya, tetapi dari sisi pengorbanan dia untuk menghadapi tantangan. Ya. Itu bisa kepada wajib, bisa kepada sunnah. Masya Allah ya. Lalu ada pertanyaan kedua Pak. Jika mimpi basah saat puasa, apakah puasanya batal? Dari Muhammad Ihsan Fakhrin. Ya, Kelas. tidak, jawabannya tidak batal. Ya. Karena dalam keadaan mimpi, kecuali mimpinya mimpi-mimpian. Itu bukan mimpi itu kan. Ya. Kalau mimpi betulan tidak batal. Ya. Lalu ini ada Pak yang terakhir nih Pak. Ya. Anonim nih Pak, nggak mau disebutin namanya. Apa hukum merokok ketika berpuasa Pak? Ya hukumnya haram karena membatalkan. Ketika saum kan tidak boleh memasukkan makanan, minuman atau serupa dengan itu. Ya masuk lewat mulut ya. Nah, kalau rokok kan pasti lewat mulut, lewat hidung, masuk ke tenggorokan. Nah, ketika masuk ke tenggorokan itu jadi batal. Kalau hanya di mulut saja kayak berkumur-kumur wudhu itu tidak batal. Mungkin ada beberapa orang yang membenarkan karena tidak dimakan itu kan dikeluarin lagi itu Tapi Pak. kan dia masuk ke dalam kan. Siapa Tetap yang ya? bisa mencegah masuk ke dalam? Ya. Oh, iya, Pastilah ada sekian persen masuk ke dalam. Maka itu bisa mendekati kepada aktivitas makan dan minum. Ya. Jadi melewati tenggorokan, oleh karena itu batal. Ya, Masya Allah. Mungkin sisi tanya jawab kita cukupkan Pak. Untuk terakhirnya Bapak bisa closing statement Pak. Ya baik. Hakikat saum itu intinya saum itu bukan hanya makan, bukan hanya menahan diri dari makan, minum dan pembatal-pembatal lain, tetapi kita dilatih oleh Allah untuk bisa menjadi orang yang semakin dekat kepada Allah. Karena semakin dekat semakin taat. Kita juga dari Allah SWT untuk semakin berhati-hati untuk tidak terjerumus kepada keharuman. Yang ketiga, kita pun dilatih Allah untuk peduli kepada sesama, karena saum mengajarkan kita untuk bisa merasakan bagaimana orang-orang fakir miskin yang tidak punya makanan merasakan laparnya. Masya Allah. Dan akhirnya kita selesai materi yang telah disampaikan. Masya Allah Pak Eda luar biasa. Gimana? Dan ini ada Pak sedikit hadiah, souvenir lah. Ucapan terima kasih dari panitia Bapak telah hadir di studio kami memberikan Masya Allah ilmu luar biasa Pak. Enggak Pak? Baik, terima kasih juga. Syukran jazakallahu khairan. Ya, alhamdulillah akhirnya kita berada di penghujung kegiatan kali ini. Akhirnya kita tahu bahwa hakikat dari saum itu yaitu seperti pendekatan diri kepada Allah, pengendalian diri dan kepedulian sosial. Dan kita juga jadi tahu gitu kisah-kisah para sahabat terdahulu ya, seputar saum gitu. Ya, semoga kita dapat mengaplikasikan hikmah-hikmah, hakikat-hakikat dari saum itu sendiri, dan semoga kita mendapatkan kemenangan di Ramadan tahun ini insya Allah. Untuk kurang lebihnya MC mengucapkan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.